Dianyu sore, pemirsa seorang warga diduga mengalami luka parah akibat dianiaya oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Akibatnya korban alami luka di kelamin dan sekujur tubuhnya. Tiga oknum TNI AL yang bertugas di Lanal Maumere diduga menyiksa seorang warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Korban mengalami sejumlah luka akibat dianiaya menggunakan gagang senjata laras panjang milik oknum tersebut. Kejadian ini berawal saat korban dipanggil orang tua kekasihnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pacarnya. Saat korban datang ke lokasi, orang tua kekasihnya telah memanggil 3 orang oknum TNI AL yang menyiksa korban. Akibatnya korban tidak hanya lebam di wajah tapi juga mengalami luka di kemaluannya. Jadi untuk dia punya hubungan dengan pacarnya, mungkin sebagai kami punya anak laki-laki memang kami merasa bersalah, tapi dengan siksaan seperti ini sebagai kami orang tua kami juga tidak terima. Akibat peristiwa ini, keluarga korban telah melapor ke polisi. Meski proses mediasi telah dilakukan, namun keluarga berharap proses hukum tetap berlanjut. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa dari Fakultas Pertanian menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang di area kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban mengalami luka sobek di bagian tubuhnya. Para pelaku yang diduga merupakan mahasiswa di kampus yang sama masih diburu polisi. Video amatir berdurasi 55 detik ini merekam hasil pengeroyokan yang dilakukan sejumlah pemuda terhadap seorang mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan. Ironisnya, penganiayaan terjadi di lingkungan kampus yang sama. Diduga penganiayaan terjadi saat korban hendak pulang selesai jam pelajaran. Akibatnya korban berinisial AM mengalami luka sobek pada bagian kepala. Saat peristiwa ini berlangsung, teman korban juga mengalami penganiayaan di dalam kelas. Korban kemudian mengambil bukti visum dan melaporkan kasus penganiayaan ini ke Polsek Rapocini. Berdasarkan keterangan korban, sebelum terjadi aksi penganiayaan, korban sempat ditegur para pelaku lantaran mencabut spanduk yang terpasang di atas lantai 2 kampus. Sementara itu, aparat kepolisian Polsek Rapocini masih mengejar para pelaku yang identitasnya telah diketahui berdasarkan rekaman CCTV. Korban laksanakan visum, ada luka di benjol di wajah ya, di depan kepala. Terus ini Pak, memang pada saat kejadian itu korban sementara apa Pak? Korban ini naik di lantai 2 itu untuk membuka spanduk, satu spanduk, dan tidak disetujui mungkin dari pelaku ini, akhirnya melakukan penganiayaan. Sementara Komisi Disiplin Kehormatan Etik dan Advokasi Universitas Muhammadiyah terus melakukan investigasi internal. Jika nantinya terbukti pelaku adalah mahasiswanya yang melanggar aturan akademik, akan mendapat sanksi tegas dikeluarkan dari kampus. Pemirsa, kasus asisten rumah tangga di Bengkulu yang diduga diperkosa anak majikan terus berlanjut di Polda Bengkulu. Pihak keluarga RT menggelar aksi di depan Mapolda, mempertanyakan perkembangan kasus tersebut. Dengan membawa poster dan pamflet berisi kekecewaan, keluarga asisten rumah tangga berinisial IO menggelar aksi di depan Mapolda Bengkulu. Pihak keluarga merasa kecewa dan meminta Polda Bengkulu mencabut status tersangka yang ditetapkan kepada IO. Keluarga menyebut IO lah yang lebih dahulu melaporkan dugaan pemerkosaan oleh anak majikannya. Namun justru IO ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Saat dugaan pemerkosaan terjadi, IO berusia 20 tahun sementara anak majikan berusia 17 tahun. Ya, saya sebagai kakak kandung dari korban hanya menginginkan keadilan dari kita. Sedangkan adik kita ini kan sudah mengandung, sudah melahirkan, sekarang ditersangkakan. Jadi bingung. Nah, sedangkan pelaporan kita sampai sekarang belum ada kejelasan. Kita masukkan laporan itu bulan Desember, Bang. Polisi membenarkan telah menetapkan IO sebagai tersangka sejak tanggal 22 Mei lalu. Sementara untuk laporan yang dilayangkan, IO masih dalam penyelidikan. Untuk laporan dari
Pihak RT, Pak. RT sendiri Pak, Kapolda Bogor. Iya. Mereka Yang mana yang melaporkan kasus satunya? juga. Iya, mereka. Ya, itu masih proses penyelidikan. Ya, masih proses penyelidikan. Nanti kita tunggu, pokoknya perkembangan selanjutnya nanti akan kita sampaikan. Sebelumnya kasus ini sempat viral di media sosial dan diunggah oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea di laman Instagram miliknya. Dalam unggahan tersebut, I.O. meminta bantuan Hotman karena ia mengaku diperkosa oleh anak majikannya yang berusia 17 tahun. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Saweri Gading, Kota Palopo, Sulawesi Selatan mengaku kecewa dengan pelayanan rumah sakit. Pasalnya selama seminggu dirawat hanya 1 kali diperiksa dokter. Mirisnya lagi, infus yang sebelumnya terpasang sudah dicopot, bahkan obatnya pun dihentikan dan diganti dengan obat sirup. Jani Pembonan, 52 tahun, pasien asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang menderita pembengkakan jantung dan mah kronis, mengaku sangat kecewa dengan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Saweri Gading, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Meski sudah seminggu menjalani perawatan, namun pasien tersebut mengaku baru sekali dicek secara langsung oleh dokter yang menanganinya. Mirisnya lagi, infus yang sebelumnya terpasang sudah dicabut, bahkan obat mah penghilang nyeri ikut dihentikan dan digantikan dengan obat sirup. Saat menanyakan alasan penghentian pemberian obat, pihak rumah sakit mengaku sudah kehabisan stok obat dari BPJS Kesehatan. Jani berharap Gubernur Sulawesi Selatan dan Presiden Republik Indonesia mengambil sikap agar kasus yang dialaminya tidak terjadi ke pasien lainnya. Jadi 7 hari ini tidak ada tindakan jantung saya. Tapi infusnya sudah dicabut, Bu? Infusnya dicabut kemarin sore karena bengkak. Tapi tadi pagi saya bilang, suster, tidak dipasang infusnya kembali karena masih nyeri saya punya lambung ini, tidak disuntik lagi obat lambung. Dia bilang, tidak usah Bu, minum saja obat sirup itu, Suprarpat. Habis obat, tidak ada obatnya dari BPJS, itu saja Suprarpat diminum. Meski belum memberikan keterangan resmi, namun pihak rumah sakit melalui Direktur Pelayanan mengaku tetap melakukan pelayanan setiap harinya. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Dr. Theodeus, dokter jantung RSUD Saweri Gading, Kota Palopo. Selamat sore, dokter. Ya, sore Mas Davi. Dokter Theo, bisa dijelaskan dok, apakah betul pihak rumah sakit sengaja menelantarkan pasien tersebut, dok? Oh ya, jadi awalnya pasien masuk dengan keluhan nyeri dada. Awalnya nyeri dada, jadi sudah dilakukan pemeriksaan standar sebagai pemeriksa jantung untuk mengevaluasi nyeri dadanya apakah berhubungan dengan jantung atau tidak. Namun di hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa nyeri dada yang dirasakan ibu ini belum mengarah ke masalah jantung. Karena ibunya mengeluh juga dengan ada masalah dengan lambung, akhirnya kami memberi pengobatan standar sesuai dengan pengobatan lambung. Tapi di perjalanan pemberian obat, ibu ini di infusnya itu terjadi peradangan akibat mungkin infusnya sudah 2-3 hari, jadi dalam bahasa medisnya dikatakan plebitis. Jadi akhirnya infusnya dicabut dulu sama susternya. Jadi pada saat itu saya datang setelah infusnya dicabut, datanglah saya untuk kunjungi si ibu. Sudah saya jelaskan sama ibunya bahwa ibu punya nyeri dada ini tidak terlalu khas untuk jantung, jadi lebih mengarah ke lambung. Dan saya katakan sama ibu, untuk saat ini saya menilai bahwa kita punya lambung sih nyerinya tidak terlalu berat. Jadi obatnya saya kasih obat oral dulu, saya tambahkan sirup untuk obat lambungnya. Dan saya katakan bahwa besok kalau memang misalnya kita punya nyeri perut itu belum hilang, mungkin akan dilakukan USG perut, dan mungkin akan dilanjutkan untuk pemberian obat infus kembali
Tapi itu untuk keesokan harinya. Saya udah katakan sama ibunya. Oke. Ibunya ngerti. Oke, dokter, artinya Anda yang menangani pasien secara langsung, dok. Dari diagnosa Anda berkesimpulan bahwa sakit yang diderita ibu ini berasal dari lambung atau MAH, katakanlah seperti itu, bukan jantung. Itu sudah bisa dipastikan, dok? Betul. Oke, kemudian terkait dengan kunjungan dari dokter yang hanya 1 kali selama seminggu, itu seperti apa, dok? Oh ya, jadi pasien ini saya kunjungi waktu hari pertama. Namun 3 hari selanjutnya saya kurang enak badan. Jadi 3 hari itu saya nggak masuk rumah sakit. Nanti di hari 3 hari ya. Hari ibu ini masuk hari apa? Ya. Ya, jadi saya sempat kunjungi kemarin. Tanpa saya tahu ada apa-apa. Itulah saya beri penjelasan kepada ibu. Oke. Apakah prosedurnya jika dokter yang menangani pasien berhalangan seperti tadi dokter katakan sakit tidak bisa ditangani oleh dokter lainnya? Seperti apa prosedurnya di rumah sakit? Sama dokter yang lain. Jadi di kami itu ada dokter perawatan yang senantiasa untuk memberi informasi tentang penyakitnya si ibu. Jadi tiap hari ada dong dokternya. Dan dia melaporkan secara by phone, nelpon ke saya. Oke, gitu. Artinya setiap hari ada dokter yang visit ya, ada dokter yang memeriksa, kemudian memeriksa si ibu ya, bukan dalam seminggu 1 kali dikunjungi oleh dokter, tidak seperti itu ya? Enggak, itu enggak proporsional. Oke. Kemudian selanjutnya perawatan yang diberikan rumah sakit kepada pasien ini seperti apa, dok? Perawatannya saya rasa standar-standar saja, artinya tetap diperhatiin semuanya. Dari susternya juga untuk pelaporan kalau ada keluhan pasien tetap dikonfirmasi ke saya. Oke. Gitu, Mas. Artinya sampai saat ini dokter masih menangani pasien tersebut ya? Sampai saat ini. Masih, dok ya? Iya. Oke. Sudah berkomunikasi dengan pasien, dok, pasca videonya kemudian viral dan menjadi berita ini? Enggak, jadi saya nggak tahu bahwa si ibu ini ada wawancara dengan wartawan atau apa semuanya. Kemarin waktu saya berkunjung, beliau pun nggak ngomong-ngomong bahwa sudah ada wawancara dengan wartawan. Saya nggak tahu. Sampai beberapa jam yang lalu saya baru dapat informasi bahwa ibu itu ada wawancara dengan wartawan. Ya udah, nggak apa-apa kalau yang harus diklarifikasi. Oke. Ya, ini memang menjadi media untuk mengklarifikasi hal ini karena juga ramai di media sosial diberitakan ini, dok. Nah, kemudian terakhir, dok, ketika dokter menangani langsung pasien ini, treatment yang diberikan sebenarnya sudah sesuai SOP dari rumah sakit, dok ya? Iya, benar, sudah sesuai SOP. Jadi kalau ada yang saya baca di dia punya judul sih, katanya sudah obatnya, infusnya dicabut, obatnya tidak diberikan, hanya tinggal sirup saja. Kalau mungkin dengan bahasa seperti itu, saya rasa tidak seperti itu, karena obat oralnya tetap, dan obat sirup itu yang kemarin saya kasih itu adalah obat tambahan dari nyeri lambungnya ibu. Oke, artinya obat sirup bukan obat tunggal yang diberikan kepada pasien, dok ya? Bukan. Oke, terkait dengan peradangan yang terjadi akibat infusnya, seperti apa kondisinya terakhir? Peradangannya bukan yang terlalu hebat, jadi itu hanya pembengkakan di daerah kulit saja, dan ada rasa nyeri sedikit. Cuman kalau dipaksakan, dipertahankan infusnya itu ya pasti akan memberat nantinya. Oke. Saat ini terakhir kondisi pasien seperti apa, dokter? Apakah sudah berangsur membaik atau seperti apa? Minta maaf untuk hari ini saya masih sementara poli. Mungkin sebentar ini saya akan mengunjungi si ibu. Oke, baik.
Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Dr. Theo. Pemirsa, sejumlah warga di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis Riau berebut daging kerbau ilegal asal India hasil pemusnahan pihak Bea Cukai Bengkalis. Daging kerbau yang telah dimusnahkan kini berada di lokasi tempat pembuangan akhir sampah. Video viral warga berebut daging kerbau ilegal hasil tangkapan Bea Cukai Bengkalis di tempat pembuangan sampah di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis Riau viral di media sosial. Warga berebutan mengambil daging kerbau yang telah dimusnahkan oleh pihak Bea Cukai Bengkalis dengan cara ditimbun, dikhawatirkan daging tersebut berbahaya bagi kesehatan. Daging kerbau ilegal asal India dimusnahkan oleh Bea Cukai Bengkalis ini sebanyak 41,2 ton atau setara 2,1 miliar rupiah. Dan sudah tersimpan hampir selama 2 bulan dan ditangkap pada tanggal 6 April 2023 di perairan Bukit Batu. Dikhawatirkan, daging kerbau asal India ini dipereburkan oleh warga sangat berbahaya untuk dikonsumsi karena daging sudah banyak mengandung bakteri dan sudah tersimpan hampir 2 bulan lamanya. Kegiatan ini adalah kegiatan pemusnahan barang hasil penindakan kantor Bea Cukai Bengkalis terhadap lebih kurang 40 ton daging tanpa tulang berasal dari India yang dibawa dari pelabuhan Port Klang, Malaysia. Kita proses kerjasama juga dengan karantina atas barang ini tidak layak untuk dikonsumsi atau digunakan di Indonesia karena dia barang yang diimpor ilegal tanpa dokumen. Jadi kita menganggap barang ini akan berbahaya bagi masyarakat. Terkait dengan adanya warga yang berebut mengambil daging kerbau ilegal asal India, pihak Bea Cukai sama sekali tidak mengetahuinya, karena dalam pemusnahan semua daging ditimbun dengan menggunakan alat berat. Dipastikan, warga yang berebut daging ini secara leluasa masuk ke tempat pembuangan akhir dan menggalinya. Setelah semua petugas yang menghadiri acara telah bubar dan meninggalkan lokasi. Dari Bengkalis Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan.